Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Ria Nur Khotimah dengan NPM 20.01002 dan ada Fania Almira dengan NPM 20.0102.0006 dan ada Nadia Kusumaningrum dengan NPM 20.0102.0010 dan Eni Lestari dengan NPM 20.0102.0021 akan mempresentasikan materi tentang akuntansi desa. Sebelum kita membahas tentang akuntansi desa, di sini kita akan membahas tentang desa terlebih dahulu. Yang pertama adalah definisi desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah desa dan adat desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki karakter tersendiri yang dimana sesuai dengan Aspari Imam Syafi'i tahun 1993 bahwa sebagai suatu kesatuan wilayah, desa memiliki karakteristik yang khas yang dapat dibedakan dengan kesatuan wilayah lainnya. Karakteristik desa dapat dilihat dari berbagai aspek yang meliputi yang pertama, aspek morfologi. Desa merupakan pemanfaatan lahan atau tanah oleh penduduk atau masyarakat yang bersifat agraris serta bangunan rumahnya tinggalnya terpencar atau jarang. Dan yang kedua, ada aspek jumlah penduduk. Maka desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah. Dan yang ketiga, ada aspek ekonomi. Desa ialah wilayah yang penduduk atau masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau agrarian atau nelayan. Dan yang ketiga ada aspek hukum. Desa merupakan kesatuan wilayah hukum tersendiri yang aturan atau nilai yang mengikat masyarakat di suatu wilayah. Dan yang ketiga, aspek sosial budaya. Desa itu tampak dari hubungan sosial antar penduduknya yang bersifat khas, yaitu hubungan kekeluargaan, bersifat pribadi, tidak banyak pilihan, dan kurang tampak adanya pengkotaan, dan kata lain bersifat homogen serta bergotong royong. Kemudian kita akan membahas tentang kewenangan desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan kewenangan desa meliputi yang pertama ada kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan yang kedua adalah kewenangan lokal berskala desa dan yang ketiga kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Dan yang keempat, kewenangan lainnya yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul. Ruang lingkup kewenangan berdasarkan hak asal-usul sesuai dengan Permendesa Nomor 1 Tahun 2015 meliputi yang pertama sistem organisasi perangkat desa, dan yang kedua sistem organisasi masyarakat adat, dan yang ketiga pembinaan kelembagaan masyarakat, yang keempat pembinaan lembaga dan hukum adat, yang kelima pengelolaan tanah khas desa, yang keenam pengelolaan tanah desa atau tanah hak milik desa yang menggunakan sebutan setempat, dan yang ketujuh pengelolaan tanah bengkok, dan yang kedelapan pengelolaan tanah pecatu, dan yang kesembilan pengelolaan tanah titisara, dan yang ke-10 adalah pengembangan peran masyarakat desa.
Sementara kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul desa adat meliputi yang pertama penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat, yang kedua penata hukum adat, dan yang ketiga pemilikan hak tradisional, keempat pengelolaan tanah khas desa adat, dan yang kelima pengelolaan tanah ulayat, dan yang keenam kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat, yang ketujuh pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat, dan yang kedelapan masa jabatan kepala desa adat. Pemerintah desa atau desa adat. Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Prinsip pengaturan tentang kepala desa atau adat desa adalah: yang pertama, ada sebutan kepala desa atau desa adat disesuaikan dengan sebutan lokal. Dan yang kedua, kepala desa atau desa adat berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa atau desa adat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dan yang ketiga, kepala desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat, kecuali bagi desa adat dapat menggunakan mekanisme lokal. Dan yang keempat, ada pencalonan kepala desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik, sehingga kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, kepala desa berwenang yang pertama memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, yang kedua mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, dan yang ketiga memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, dan yang keempat penetapan peraturan desa, yang kelima menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, yang keenam membina kehidupan masyarakat desa, dan yang ketujuh membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, dan yang kedelapan membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Selanjutnya yang ke-9 adalah mengembangkan sumber pendapatan desa. Yang ke-10 mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Yang ke-11 mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Yang ke-12 memanfaatkan teknologi tepat guna. Yang ke-13 mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Yang ke-14 mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-11 melakukan wewenang lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikatakan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa perangkat desa yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksanakan kewilayahan, dan pelaksanaan teknis bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Pembahasan yang kedua yang akan kita bahas setelah tentang desa adalah perencanaan dan penganggaran desa. Yang pertama ada rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa. Ini materi akan dijabarkan oleh Mbak Nadia. Saya Nadia Kusmaningrum, NPM 2001020010 akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Ria. Di sini saya akan menjelaskan di bab 2 perencanaan dan penganggaran desa. Pada poin 1 itu rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJM desa.
Jadi apa sih pengertian dari RPJM Desa? Jadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa berdasarkan PP nomor 43 tahun 2014 adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun, yang mana rancangan ini itu memuat visi dan misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2014. Lalu terdapat tujuan dari RPJM Desa. Jadi tujuan dari RPJM Desa menurut Ardi Hamzah pada tahun 2015 itu yang pertama mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat. Yang kedua itu menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa. Yang ketiga memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa. Yang terakhir itu menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa. Lalu terdapat rencana kegiatan RPJM Desa. Rencana kegiatan yang dapat dimasukkan dalam rancangan RPJM Desa itu ada 4. Yang pertama, bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang kedua, pada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga, bidang pembinaan kemasyarakatan. Dan yang keempat, itu bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk bidang yang pertama, itu bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, itu ada untuk penetapan dan penegasan batas desa, pendataan desa, penyusunan tata ruang desa, penyelenggaraan musyawarah desa, pengelolaan informasi desa, dan lainnya. Lalu yang kedua itu ada bidang pelaksanaan pembangunan desa. Nah, ini terdapat pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa. Lalu pada sarana dan prasarana kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, lalu pada bidang ekonomi juga, dan pelestarian lingkungan hidup. Dan yang ketiga itu bidang pembinaan kemasyarakatan. Nah, ini ada pembinaan lembaga kemasyarakatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, lalu pembinaan kerukunan umat beragama, pengadaan sarana dan prasarana olahraga, lalu pembinaan lembaga adat. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu bidang pemberdayaan masyarakat. Yang pertama terdapat pelatihan. Nah, ini ada pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, dan perdagangan, lalu pelatihan teknologi tepat guna, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, dan badan permusyawaratan desa. Dan yang terakhir ini peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain dengan kadar pemberdayaan masyarakat desa, kelompok usaha ekonomi produktif, kelompok perempuan, kelompok tani, dan lain sebagainya. Lalu terdapat tim penyusun dari RPJM Desa. Nah, tim penyusunnya itu terdiri dari kepala desa selaku pembina, lalu sekretaris desa selaku ketua, lalu ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris, dan yang terakhir itu anggota. Nah, ini anggota berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan berupa yang pertama itu penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota. Di sini tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan kabupaten atau kota dengan pembangunan desa. Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota. Informasi arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota sekurang-kurangnya meliputi ada 5. Yang pertama, rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten kota, lalu rencana strategi satuan kerja perangkat daerah. Lalu yang ketiga itu rencana umum tata ruang wilayah kabupaten atau kota. Yang keempat, rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten kota. Yang kelima, rencana pembangunan kawasan pedesaan. Lalu kegiatan yang kedua itu pengkajian keadaan desa.
Pengajian keadaan desa dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif desa dengan sejumlah kegiatan berikut. Yang pertama, penyelarasan data. Yang kedua, penggalian gagasan masyarakat. Yang ketiga, penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan desa. Lalu kegiatan yang ketiga, itu penyusunan rancangan RPJM desa. Tim menyusun RPJM desa menyusun rancangan berdasarkan berita acara penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa. Tim penyusun membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan yang dilampiri dokumen rancangan untuk kemudian disampaikan oleh tim penyusun RPJM desa kepada kepala desa. Nah, lalu kepala desa ini memeriksa dokumen rancangan yang telah disusun oleh tim penyusun RPJM desa. Tim penyusun itu melakukan perbaikan berdasarkan arahan dari kepala desa dalam hal kepala desa belum menyetujui rancangan RPJM desa. Lalu kegiatan yang terakhir itu penyempurnaan rancangan RPJM desa atau bisa disebut penetapan dan perubahan RPJM desa. Nah, kepala desa mengarahkan tim penyusun melakukan perbaikan dokumen rancangan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Nah, rancangan ini itu akan menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RPJM desa. Kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJM desa dan rancangan peraturan desa tentang RPJM desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJM desa. Lalu pembahasan yang kedua mengenai rencana kerja pemerintah desa atau yang disingkat dengan RKP desa. Rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa. Kepala desa menyusun RKP desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Penyusunan RKP desa ini dilakukan dengan kegiatan yang meliputi penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Yang kedua, pembentukan tim penyusun RKP desa. Yang ketiga, pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program atau kegiatan masuk ke desa. Yang keempat, itu pencermatan ulang dokumen RPJM desa. Yang kelima, penyusunan rancangan RKP desa. Lalu penyusunan RKP desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, penetapan RKP desa, perubahan RKP desa, dan akhirnya pengajuan daftar usulan RKP desa. Lalu poin yang ketiga itu anggaran pendapatan dan belanja desa, disingkat menjadi APBD desa. Pengertian dari APBD desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa ini merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Nah, APBD desa merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama 1 tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Nah, APBD desa ini disusun dengan memperhatikan RPJM desa, RKP desa, dan APB desa sebelumnya. Selanjutnya terdapat 7 fungsi dari APB desa. Yang pertama, fungsi otorisasi. Fungsi otorisasi APB desa menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan. Lalu fungsi yang kedua ini fungsi perencanaan. Nah, APB desa ini merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Lalu yang ketiga, fungsi pengawasan. Nah, APB desa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, fungsi alokasi. APB desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja
atau mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa. Nah, yang kelima, itu ada fungsi distribusi. Kebijakan AB Desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat. Dan fungsi yang terakhir itu fungsi akuntabilitas. APB Desa memberikan landasan penilaian kinerja pemerintah desa, hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik. Proses penyusunan rencana APB Desa. Yang pertama nanti ada visi dan misi Kades terpilih. Ini akan dijabarkan dalam musren Bangdes. Lalu ada RPJM Desa atau Perdes, ini disusun oleh kepala desa dan akan dijabarkan juga dalam musren Bangdes. Kemudian ada RKP Desa, keputusan kepala desa. Ini disusun oleh kepala desa dan sekretaris desa. Kemudian ada Raperdes APB Desa, ini disusun oleh sekretaris desa dan dibahas bersama kepala desa dan BPD. Lalu Raperdes persetujuan APB Desa akan disampaikan ke Bupati, lalu akan dievaluasi dan jika sesuai akan menjadi Perdes APB Desa. Ini akan dievaluasi lebih dari 20 hari kerja dan jika tidak sesuai akan dikembalikan. Nah, nanti jika dikembalikan ada pilihan ditindaklanjuti atau diperbaiki atau tidak ditindaklanjuti. Nah, kalau ditindaklanjuti itu akan menjadi Perdes APB Desa. Lalu kalau tidak ditindaklanjuti itu akan menggunakan Pagu APB Desa tahun sebelumnya. Terdapat struktur anggaran pendapatan dan belanja atau APB Desa. Yang pertama itu ada pendapatan, lalu kedua belanja. Nah, lalu yang ketiga, jika pendapatan dan belanja dikurangi itu akan menghasilkan surplus atau defisit. Kemudian ada pembiayaan, terdiri dari penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Nah, jika kedua ini dikurangi, nanti akan menghasilkan pembiayaan itu. Dan yang terakhir ada sisa lebih pembiayaan anggaran, hasil dari surplus atau defisit ditambah dengan pembiayaan itu. Perkenalkan, nama saya Fania Almira dengan NPM 2001020006. Pembahasan yang ketiga yaitu terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Ya, jadi Permendagri nomor 113 tahun 2014 itu menyebut bahwa pengelolaan keuangan desa itu adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan juga pertanggungjawaban keuangan desa. Nah, keuangan desa ini dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Nah, akuntabilitas keuangan desa ini tidak hanya bersifat horizontal antara pemerintah desa dengan Badan Musyawarah Desa atau BPD, tetapi juga harus bersifat vertikal, yaitu antara kepala desa dengan masyarakat desa dan atasan kepala desa. Nah, di sini ada siklus pengelolaan desa yang dimulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, lalu ada penatausahaan, kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Nah, dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014 itu telah menjelaskan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan desa itu berada di tangan kepala desa yang juga dibantu oleh pelaksana teknis pengelola keuangan desa atau biasa disingkat dengan PTPKD. Nah, kepala desa ini dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa ini dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini ada bagan. Yang paling atas itu adalah pemegang kekuasaan yaitu kepala desa yang dibantu dengan PTPKD. Lalu di bawah kepala desa itu ada sekretaris desa yang bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa. Nah, lalu di bawahnya lagi itu ada kepala seksi dan juga bendahara atau staf umum keuangan. Di sini kepala seksi ini bertindak sebagai pelaksana kegiatan yang sesuai dengan bidangnya.
Dan bendahara ini dijabat oleh staf pada urusan keuangan yang bertugas untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menata usahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APB desa. Berikutnya yaitu adalah kebijakan pelaksanaan APB desa. Nah, anggaran pendapatan dan belanja desa itu merupakan alat untuk mengordinasikan aktivitas perolehan pendapatan dan juga penerimaan pembiayaan serta menjadi landasan belanja dan pengeluaran pembiayaan bagi pemerintah desa untuk suatu periode tertentu. Nah, selanjutnya setelah APB desa ini ditetapkan menjadi peraturan desa, maka aktivitas pelaksanaan anggaran ini segera dapat dilaksanakan. Nah, di sini ada beberapa kebijakan terkait dengan pelaksanaan APB desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014. Yang pertama yaitu adalah semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa ini dilaksanakan melalui rekening kas desa. Kemudian yang kedua yaitu adalah khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya ini ditetapkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Lalu yang ketiga yaitu adalah semua penerimaan dan pengeluaran kas ini harus didukung, pengeluaran desa ini harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Kemudian selanjutnya yaitu adalah pemerintah desa ini dilarang untuk melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Kemudian yang terakhir yaitu adalah bendahara ini dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa yang jumlahnya ini ditetapkan dalam peraturan bupati atau wali kota. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah prosedur pengeluaran kas. Nah, di sini ada beberapa prosedur dan kebijakan pengeluaran kas yang tertuang dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Yang pertama yaitu adalah pelaksana kegiatan itu mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan itu harus disertai dengan dokumen antara lain yaitu rencana anggaran biaya atau RAB. Kemudian yang kedua, RAB tersebut harus diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Lalu yang ketiga yaitu adalah pelaksana kegiatan itu bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa. Lalu yang keempat yaitu adalah berdasarkan RAB ini, pelaksana kegiatan ini mengajukan surat permintaan pembayaran atau SPP kepada kepala desa. Lalu selanjutnya, SPP itu tidak boleh dilakukan sebelum barang dan jasa ini diterima. Kemudian yang keenam yaitu adalah pengajuan SPP terdiri atas surat permintaan pembayaran atau SPP, pernyataan tanggung jawab belanja, dan lampiran bukti transaksi. Lalu yang ketujuh yaitu dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran, sekretaris desa ini berkewajiban untuk yang pertama yaitu meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pelaksana kegiatan. Lalu yang kedua, menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran. Yang ketiga yaitu menguji ketersediaan dana untuk kegiatan yang dimaksud. Dan yang keempat ini menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Nah, lalu prosedur yang ke-8 yaitu adalah berdasarkan SPP yang telah diverifikasi oleh sekretaris desa tadi, kepala desa itu menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran. Dan lalu yang terakhir yaitu adalah bendahara melakukan pencatatan pengeluaran setelah pembayaran ini dilakukan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah prosedur penerimaan kas. Nah, prosedur penerimaan kas ini secara spesifik tidak diatur dalam Permendagri nomor 113 tahun 2014. Tapi bendahara desa itu wajib untuk menerapkan prosedur penerimaan kas yang menjamin keamanan, kelengkapan, dan keakuratan penerimaan kas. Nah, secara spesifik, prosedur penerimaan kas ini berasal dari pendapatan transfer pemerintah kabupaten atau kota dalam bentuk dana desa yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, alokasi dana desa atau ADD dalam APBD kabupaten atau kota itu dianggarkan pada badan atau dinas atau kantor pemberdayaan masyarakat desa atau dengan sebutan lain yang memiliki tugas atau fungsi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu adalah pemerintah desa ini membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kemudian yang ketiga yaitu adalah kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati, dalam hal ini yaitu ada badan atau dinas atau kantor pemberdayaan masyarakat desa atau dengan sebutan lain di kabupaten melalui camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Lalu yang keempat yaitu adalah kepala badan
atau dinas atau kantor pemberdayaan masyarakat desa atau dengan sebutan lain itu akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan, Setda Kabupaten atau Kepala Dinas atau Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Aset Daerah atau dengan sebutan lain yang memiliki tugas dan fungsi tersebut, yang selanjutnya itu akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah mekanisme pencairan ADD dalam APB desa ini dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah, kabupaten, atau kota tersebut. Lalu yang berikutnya yaitu adalah aspek perpajakan dalam pengelolaan desa. Nah, bendahara desa ini wajib untuk melakukan pungutan pajak penghasilan dan pajak lainnya, lalu menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ini ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, bendahara desa yang ditunjuk itu wajib untuk mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP atau nomor pokok wajib pajak sebagai identitas bendahara desa dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yang meliputi memotong atau memungut dan menyetorkan serta melaporkan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Nah, kewajiban perpajakan ini menjadi tanggung jawab bendahara. Yang pertama yaitu adalah pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Nah, PPh pasal 21 ini dikenakan sehubungan dengan adanya pembayaran honorarium, upah, atau imbalan lainnya dengan tarif seperti tabel yang sudah tertera di PowerPoint, yaitu PNS golongan 4 yang memiliki NPWP itu dikenai tarif 15%, dan untuk yang tidak memiliki NPWP itu dikenai tarif 18% dengan 20% lebih tinggi. Lalu untuk PNS golongan 3 itu bagi yang memiliki NPWP dikenai tarif 5% dan bagi yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 6% dengan 20% lebih tinggi. Lalu untuk PNS golongan 2 itu bagi yang memiliki NPWP dikenai tarif 0% dan yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 0%. Dan untuk non-PNS yang memiliki NPWP itu dikenai tarif 5% dan yang tidak memiliki NPWP dikenai tarif 6%. Lalu untuk upah tukang dan kuli bangunan yang lebih dari 300.000 per hari itu bagi yang memiliki NPWP itu dikenai 5% dan yang tidak memiliki NPWP dikenai 6%. Lalu yang kedua yaitu adalah pajak penghasilan atau PPh pasal 21 yang dikenakan sehubungan dengan adanya pembayaran atas belanja barang, misalnya material atau barang bangunan, konsumsi, aqua atau snack atau nasi kotak, alat tulis kantor dan fotokopi dengan tarif jika itu sampai dengan 2 juta dan memiliki NPWP maka itu tidak dipungut, dan jika tidak memiliki NPWP juga tidak dipungut. Lalu untuk yang lebih dari 2 juta dan memiliki NPWP maka itu akan dipungut 1,5% dari dana pengenaan pajak sebelum PPN, dan bagi yang tidak memiliki NPWP itu akan dikenakan tarif 3% dengan 100% lebih tinggi dari dasar pengenaan pajak sebelum PPN. Lalu yang ketiga yaitu adalah pajak penghasilan PPh pasal 23. Nah, itu dikenakan sehubungan dengan adanya pembayaran atas belanja jasa, misalnya yaitu ada sewa kendaraan atau sewa peralatan, servis atau perbaikan peralatan, jasa catering dan sebagainya kepada wajib pajak badan. Nah, jika penyedia jasa itu adalah wajib pajak perseorangan, maka itu akan dikenakan PPh pasal 21. Tarif yang digunakan itu adalah sebesar 2% dari pembayaran yang tidak termasuk PPN. Nah, PPh pasal 23 ini dipotong pada saat pembayaran dengan membuat bukti potong PPh pasal 23. Lalu yang selanjutnya yang keempat yaitu ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN menurut UU nomor 42 tahun 2009 ini dikenakan sehubungan dengan adanya pembayaran atas belanja barang dan jasa kena pajak dengan nilai pembayaran termasuk pajak. Nah, ini lebih dari 1 juta rupiah. Nah, tarif PPN ini adalah 10% dari dasar pengenaan pajak dan dipungut pada saat pembayaran. Lalu yang kelima yaitu adalah bea materai. Nah, bea materai ini adalah pajak yang dikenakan atas dokumen berupa kertas yang menurut UU, bea materai ini menjadi objek bea materai. Nah, dokumen yang dikenai bea materai ini antara lain yaitu adalah dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang, seperti misalnya kwitansi, dan dokumen yang bersifat perdata seperti misalnya dokumen perjanjian pembangunan gedung kantor dengan pengusaha jasa konstruksi dan dokumen kontrak pengadaan jasa tenaga kebersihan. Materi yang keempat yaitu terkait dengan penatausahaan keuangan desa. Penatausahaan keuangan, penerimaan dan pengeluaran kas.
Nah, penerimaan kas oleh pemerintah desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014 itu dapat berupa pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, pendapatan transfer, pendapatan lain-lain ataupun yang bersumber dari penerimaan pembiayaan. Nah, sementara pengeluaran kas oleh pemerintah desa ini dapat berupa belanja pada bidang penyelenggara pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan masyarakat, bidang tak terduga atau untuk pengeluaran pembiayaan. Nah, Permendagri nomor 113 tahun 2014 itu menyebut bahwa penatausahaan pemerintah penerimaan dan pengeluaran tersebut wajib dilaksanakan dengan menggunakan buku kas umum, buku pembantu pajak, dan juga buku bank. Lalu yang berikutnya yaitu adalah memposting dalam buku besar. Nah, salah satu tahapan dalam penatausahaan keuangan desa yang cukup menyita waktu yaitu adalah memposting. Nah, memposting ini adalah proses pemindahan catatan dari buku kas umum desa dan buku bank desa ke setiap akun atau rekening yang ada di dalam buku besar. Nah, jika dalam buku kas umum desa dan buku kas desa dicatat semua akun atau rekening dalam satu buku catatan, maka dalam tahap pempostingan ini dilakukan pemindahan setiap jumlah rupiah yang tercantum di setiap akun atau rekening yang tercatat di buku kas umum desa dan buku bank desa ke masing-masing akun atau rekening yang ada di dalam buku besar. Nah, proses posting ini untuk setiap transaksi keuangan yang tercatat di buku kas umum desa dan buku bank desa, kecuali untuk transaksi setoran ke bank dan penarikan dana dari rekening bank desa. Selain itu, untuk transaksi yang terkait dengan pembiayaan dan belanja yang menimbulkan perolehan aset tetap, posting itu dilakukan 2 kali. Nah, pertama, posting itu dilakukan ke buku besar dari akun-akun APB desa. Lalu yang kedua, posting dilakukan ke buku besar pada akun-akun laporan kekayaan milik desa. Lalu yang selanjutnya yaitu menyusun neraca saldo. Nah, tahap yang diperlukan sebelum mempersiapkan laporan APB desa yaitu adalah dengan menyusun neraca saldo. Neraca saldo ini merupakan ringkasan saldo-saldo akhir dari setiap rekening yang ada di buku besar. Berikutnya yaitu adalah penyesuaian di akhir periode. Nah, setelah menyusun neraca saldo, maka langkah selanjutnya yaitu adalah penyesuaian terhadap rekening-rekening non-APB desa, terutama rekening aset lancar dan aset non-lancar. Hal ini perlu dilakukan agar rekening-rekening tersebut itu mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Nah, bendahara desa itu perlu untuk membuat laporan hasil perhitungan secara real terhadap jumlah rekening-rekening non-APB desa, terutama aset lancar dan aset non-lancar, untuk kemudian melakukan penyesuaian terhadap neraca saldo, sehingga itu nantinya akan diperoleh neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, untuk akun uang kas di bendahara desa yang menjadi sumber penyesuaian adalah saldo akhir yang ada di buku kas umum. Sedangkan untuk akun rekening kas desa yang menjadi sumber penyesuaian itu adalah saldo akhir yang ada di buku bank desa. Nah, saldo akhir buku pembantu pajak ini digunakan sebagai sumber penyesuaian untuk akun utang pajak. Penyusunan laporan berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014, Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi pelaksanaan APB Desa. Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sementara laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selain menyampaikan laporan tersebut, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran yang berkenaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan peraturan desa yang dilampiri yang pertama, format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan. Yang kedua, format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Yang ketiga, format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.
Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Media informasi yang dimaksud antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi yang lain. Prosedur penutupan buku setiap akhir bulan. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Bendahara Desa berkewajiban melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan tutup buku pada setiap akhir bulan secara tertib. Selain itu, Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban Bendahara Desa yang disampaikan setiap bulannya kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Proses penutupan buku dilakukan dengan cara menjumlahkan setiap kolom penerimaan dan pengeluaran pada buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank desa, sehingga kita mendapatkan saldo akhir dari setiap penerimaan dan pengeluaran pada masing-masing buku tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai dasar pembuatan laporan pertanggungjawaban bendahara desa. Selain itu, saldo-saldo akhir tersebut nantinya akan digunakan sebagai nilai saldo awal pada bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban bendahara desa akan dilampiri dengan buku kas umum, buku pembantu pajak, dan buku bank desa yang telah ditutup. Penyusunan neraca awal saldo. Penyusunan laporan kekayaan milik desa awal. Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, salah satu lampiran dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD Desa adalah laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Laporan ini dihasilkan dari suatu siklus penatausahaan keuangan desa. Oleh karenanya, laporan kekayaan milik desa awal wajib dibuat. Laporan kekayaan milik desa awal adalah laporan kekayaan milik desa yang disusun untuk pertama kalinya oleh pemerintah desa. Laporan kekayaan milik desa awal menunjukkan jumlah aset, kewajiban, dan kekayaan bersih yang terdapat di suatu desa pada tanggal pelaporannya. Laporan kekayaan milik awal desa. Pemerintah desa perlu menyusun langkah-langkah yang terstruktur, bertahap, jelas, mudah dimengerti, dan dapat dilaksanakan. Langkah-langkah tersebut antara lain yang pertama, menentukan ruang lingkup pekerjaan, yang kedua, menyiapkan formulir berikut petunjuk pengisiannya, yang ketiga, memberikan penjelasan kepada tim yang akan melakukan penyusunan laporan kekayaan milik desa awal. Yang keempat, melaksanakan kegiatan pengumpulan data serta inventarisasi aset dan kewajiban. Yang kelima, melakukan pengolahan data serta klasifikasi aset dan kewajiban sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Yang keenam, melakukan penilaian terhadap aset dan kewajiban. Yang ketujuh, menyajikan akun-akun aset, kewajiban, dan kekayaan bersih beserta jumlah dalam format laporan kekayaan milik desa. Aset lancar. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah desa sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dan dapat diperoleh baik oleh pemerintah desa maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Aset lancar meliputi yang pertama, kas desa. Kas desa adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan desa. Yang kedua, piutang. Piutang adalah hak pemerintah desa untuk menerima pembayaran dari pihak lain atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau penggunaan aset desa.
Yang ketiga, persediaan. Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah desa dan barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Penyertaan modal pemerintah desa. Nilai penyertaan modal pemerintah desa dapat diketahui dari peraturan desa, akte pendirian BUM desa beserta perubahannya, dan bukti setoran modal yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Aset tetap. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah desa atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sendiri terdiri dari yang pertama tanah, yang kedua peralatan dan mesin, yang ketiga gedung dan bangunan, dan yang keempat jalan irigasi dan jaringan. Dana cadangan. Apabila pemerintah desa merencanakan akan membangun suatu aset yang memerlukan dana relatif besar yang tidak memungkinkan dibiayai dengan APBD desa 1 tahun anggaran, maka pemerintah desa dapat membentuk dana cadangan. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa mendatang. Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan desa sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya pasar induk atau gedung olahraga. Kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah desa. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Penyajian utang pemerintah desa di laporan kekayaan milik desa dapat diklasifikasikan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama, kewajiban jangka pendek. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tahun laporan kekayaan milik desa. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman atau bagian lancar utang jangka panjang dan utang kepada pihak ketiga, utang bunga maupun utang pajak. Yang kedua, kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal lapor kekayaan milik desa. Contohnya, kewajiban jangka panjang adalah utang bank. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.